berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semuanya kiranya dalam keadaan bahagia, dalam keadaan bersukacita bersama-sama dengan keluarga di rumah saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sangat menginginkan kita boleh menikmati damai sejahtera, menikmati rumah tangga kita dalam sukacita ilahi. Karena keluarga kita dirancang Tuhan untuk sesuatu yang baik dalam hidup kita, supaya kita bisa memenuhi rencananya yang agung. Oleh sebab itu, mari kita hampiri tata kasih karunia Allah di rumah kita saat ini dengan hati yang sungguh-sungguh percaya bahwa anugerah Tuhan, berkat Tuhan itu tersedia dalam hidup kita. Apapun masalah, apapun keadaanmu saat ini, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, karena Bapa di surga menginginkan saudara boleh membawanya kepadanya dan Tuhan akan menolongmu. Ingat apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan ingin hidupmu alami kelegaan, Tuhan ingin hidupmu mengalami kemerdekaan untuk bersuka cita, untuk mempraktikkan firman Tuhan, untuk mengasihi dan untuk menyatakan kemuliaannya. Oleh sebab itu mari kita hampiri Dia dengan penuh sukacita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami menghampiri Engkau sebagai anak-anak-Mu yang sudah Tuhan selamatkan, yang sudah Tuhan tebus. Kami bersyukur karena kami boleh membawa semua beban berat kami saat ini di hadirat-Mu, dan Tuhan akan memberi kami kelegaan, memberi kami pertolongan. Kami bersyukur karena ketika kami bersekutu menikmati hadirat-Mu, sukacita kami penuh, damai sejahtera kami penuh, ada kekuatan hati, ada kekuatan untuk menjalani hidup ini, bahkan membuat kami akhirnya boleh menjadi pemenang-pemenang sejati yang bisa menyelesaikan setiap permasalahan hidup. Karena dalam hadirat-Mu ada hikmat, ada kebenaran yang Tuhan akan alirkan dalam hidup kami. Bahkan ketika kami ada dalam hadirat-Mu, hati kami akan dilimpahi dengan kasih yang kami butuhkan untuk bisa mengasihi orang-orang di sekitar kami, untuk bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dengan demikian kami akan menikmati relasi yang begitu indah, tidak hanya dengan Bapa di surga, tetapi juga dengan setiap anggota keluarga kami dan orang-orang terdekat kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara, Tuhan merancang berkat-Nya itu boleh mengalir kepada setiap orang, salah satunya melalui orang tua. Makanya ada perintah Tuhan yang jelas kepada kita, hormatilah orang tuamu. Karena melalui orang tua Tuhan ingin memberkati anak-anaknya. Sikap yang salah dari anak yang tidak menghormati orang tuanya pasti akan bermasalah. Karena berkat Tuhan terhambat dalam hidupnya. Kita sudah sering mendengar, ada banyak cerita, ada banyak kisah, baik kita dengar langsung atau bahkan melihat langsung atau di media, bagaimana anak-anak yang tidak bisa menghormati orang tuanya, bahkan kadang-kadang dengan cara yang keterlaluan. Tapi inilah kondisinya yang memprihatinkan tentang dunia di mana kita tinggal saat ini, memang dunia yang sangat rusak. Oleh sebab itu penting berkat orang tua itu tetap bisa mengalir. Kalau toh ada masalah, itu segera diselesaikan, supaya segera pulih, supaya berkat dari orang tua kita terus mengalir dalam hidup kita. Sebelum kita membahas ini lebih lanjut, mungkin ada yang pernah mendengar atau melihat atau bahkan mungkin ada di sekitar kita, bagaimana anak-anak durhaka seperti yang kita sering dengar di kisah-kisah masa lalu itu, ternyata di masa kini ini anak durhaka tambah banyak ya. Ada yang pernah mendengar nggak yang kira-kira bisa di-sharingkan dan itu mungkin aktual untuk topik kita saat ini? Iya Pak, saya baca ya di media, di berita beberapa waktu lalu itu di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di Cipete, seorang anak menjual rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan oleh orang tuanya. Harusnya nilai rumah itu sekitar 160 M kalau tidak salah. Tetapi dijual cuma 40 M. Itu dijual gara-gara narkoba Pak. Anaknya ini kecanduan narkoba. Jadi bayangkan harusnya seharga 160 M. Cuma 40 M, waduh. Yang penting cepat dapat duit gitu ya. Mungkin Pak seperti itu. Iya, orang tuanya nggak tahu. Begitu tahu pasti shock sekali. Sangat itu orang tua, kasihan sekali ya. Ini kan hanya satu contoh ya. Ada banyak kasus-kasus yang lain yang lebih seperti itu. Bahkan kita juga pernah dengar bagaimana seorang anak menuntut orang tuanya sendiri ke pengadilan. Bahkan ada yang akhirnya orang tuanya masuk penjara nih gara-gara aset, gara-gara warisan, dan yang memperkarakan itu anaknya sendiri. Begitu banyak kasus-kasus seperti itu. Belum lagi kalau kita lihat bagaimana orang tua banyak yang ditelantarkan anak-anaknya, alasannya kesibukan bekerja, alasannya kesibukan pelayanan lagi. Kadang-kadang berbagai alasan, tapi intinya sebenarnya tidak mau peduli, apalagi menghormati orang tua. Kalau peduli saja tidak, kan nggak mungkin dia menghormati. Kalau menghormati pasti kan peduli. Oleh sebab itu kita sebagai orang-orang Kristen perlu memahami betul kebenaran bahwa berkat orang tua itu sesuatu yang mestinya selalu kita harapkan, kita rindukan. Kita tidak boleh hal itu tidak kita nikmati, karena berkat orang tua itu merupakan bagian di mana berkat Tuhan mengalir melalui hidup kita. Situasi-situasi yang menghalangi harus kita bereskan. Tidak boleh kita biarkan begitu saja. Nah, kalau sudah terjadi kayak begini Pak, bagaimana supaya berkat Tuhan itu mengalir kembali kepada anak-anak yang salah inilah gitu, mengalir kembali dengan baik? Berkat orang tua tetap bisa mengalir kalau udah terlanjur rusak ya. Misalnya ada anaknya durhaka atau orang tuanya juga kadang-kadang juga justru mengalirkan hal-hal yang buruk. Hal-hal yang justru sepertinya jadi kutuk bagi anaknya. Ada juga kan orang tua tidak berfungsi dengan baik, yang dialirkan dalam hidup anak-anaknya justru sesuatu yang sangat buruk terhadap anaknya. Atau kalau enggak, anak-anak yang tadi kurang ajar terhadap orang tuanya. Kalau sudah terjadi kerusakan seperti itu, penyelesaiannya yang pertama dari sisi anak, dia harus bertobat. Dia harus bertobat dari hal-hal yang
jahat itu terhadap orang tuanya, dia harus minta ampun kepada orang tuanya, bertobat di hadapan Tuhan, dan mulai belajar menghormati orang tuanya. Tidak cukup hanya sekedar berdoa, Tuhan ampuni saya. Dari sisi orang tua harus ada kerelaan untuk mengampuni. Tidak peduli anak kita sudah melakukan tindakan yang begitu membuat kita marah, membuat kita merasa dipermalukan. Anak kita sungguh-sungguh sudah menghancurkan hati kita. Tetapi kalau ingin supaya berkat orang tua itu pulih, mengalir kepada anak-anak, orang tua harus mau mengampuni anak-anaknya yang sudah durhaka, yang sudah kurang ajar terhadap dia. Dan kalau sudah memberi pengampunan, orang tua mulai lebih banyak mendoakan anak-anaknya supaya kata-kata berkat, kata-kata yang mengalirkan anugerah, kebenaran, kasih, dan segala sesuatu yang baik dari Tuhan itu mengalir dari hidup anak-anaknya. Selain doa, pasti hubungannya yang harus diperbaiki. Di Alkitab itu ada satu kisah yang menarik tentang hal itu. Kejadian pasal yang ke-28. Kalau kita lihat ayat yang pertama sampai 9, kita akan fokus di ayat yang keempat ya, ketiga dan 4. Kita lihat bagaimana Ishak itu sudah ditipu oleh anaknya sendiri, yaitu Yakub. Harusnya dia sangat marah, harusnya dia singkirkan saja, anak ini kurang ajar sekali, menipu aku. Padahal dia sudah memberikan berkatnya itu. Tetapi ternyata Ishak tetap mengampuni. Makanya ketika Ishak karena mau dibunuh oleh kakaknya, dia disarankan ibunya untuk lari, pergi, meninggalkan rumah. Ishak panggil anaknya ini dan memberi pesan serta memberkati lagi. Ini sebuah pemulihan yang dilakukan Ishak sebagai orang tua. Kalau sebelumnya dia memberkati Yakub gara-gara ditipu. Jadi dia memberikan berkatnya kepada Yakub yang dia kira Esau. Jadi ini doa yang sebenarnya ditujukan kepada anak yang lain, tetapi itu diucapkan kepada Yakub karena kondisi fisiknya dia ternyata dibohongi, dia tidak bisa melihat anaknya ini dengan jelas. Tetapi di pasal 28 ini terjadi pemulihan karena ketika Ishak itu panggil Yakub dan dia mendoakan anaknya ini, itu doa yang lahir dari kesadaran penuh bahwa yang akan dia berkati dengan doanya itu Yakub, bukan Esau. Ini bukan salah sasaran. Benar-benar dia mendoakan memberkati Yakub. Berarti dengan kesadaran penuh. Dan kemungkinan besar dia juga sadar bahwa sebenarnya yang Tuhan tetapkan untuk mendapatkan berkat dari Tuhan lewat keluarga besarnya, dari Abraham lalu melalui Ishak dan kemudian mengalir ke anaknya, yang ditetapkan Tuhan itu Yakub, bukan Esau. Kemungkinan besar Ishak menyadari hal itu dan memperbaiki, memulihkan doa berkat yang seharusnya untuk Yakub. Mari kita lihat beberapa ayat. Yang ayat ketiga. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Esau menaikkan doa yang sifatnya berkat kepada Yakub berupa keturunan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, membuat engkau menjadi banyak. Bukankah ini janji yang diucapkan Tuhan kepada Abraham, bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar, keturunannya sangat banyak. Ishak mendoakan berkat untuk Yakub itu seperti itu. Berarti dalam doa berkat itu orang tua terhadap anak doakan supaya anak ini menjadi bangsa yang besar,
menjadi keluarga yang benar-benar memiliki keturunan yang nanti akhirnya memiliki janji Tuhan, mengalami janji berkat Tuhan. Bukan sekedar supaya anaknya banyak. Enggak. Salah satu berkat Tuhan kan keturunan. Kalau kita pelajari Alkitab, salah satu berkat yang Tuhan akan berikan adalah keturunan. Ishak mendoakan, kiranya engkau akan menjadi sekumpulan orang, menjadi bangsa yang besar, keturunanmu banyak. Ini berkat dari orang tua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak kata-kata, banyak ucapan orang tua yang kadang-kadang justru menghalangi berkat untuk anak cucunya. Bahkan ada orang tua karena tidak setuju dengan pernikahan anaknya, akhirnya yang keluar bukan kata-kata berkat tapi kata-kata kutuk. Yang keluar dari mulutnya bukan hal-hal yang membangun anak-anaknya tetapi justru menghancurkan kehidupan anak-anaknya. Yang keluar dari mulut orang tua bukannya membuat rumah tangga anaknya akhirnya menjadi harmonis, menjadi bahagia, diberkati Tuhan. Yang ada justru kata-kata yang nyumpai, yang membuat rumah tangga anak-anaknya itu tidak bahagia. Akibat anaknya menikah dengan seseorang yang tidak cocok di hatinya. Kalau kita ingin keturunan kita lewat anak-anak kita yang sudah berkeluarga, akhirnya mereka diberkati Tuhan. Para orang tua harus mau mengampuni semua kesalahan-kesalahan anaknya dan mulai mengucapkan kata-kata berkat kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya ini punya keturunan dan akhirnya tidak hanya itu. Kalau kita baca ayat 4, keturunannya diberkati oleh Tuhan. Moga-moga ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu. Sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Jadi ini doa yang mengungkapkan janji berkat tentang warisan yang akan dimiliki oleh keturunannya Yakub. Berarti tidak hanya supaya Yakub memiliki keturunan yang banyak, tetapi supaya keturunannya Daud yang banyak ini mewarisi berkat Allah yang dijanjikan melalui nenek moyang mereka, melalui Abraham. Mereka mewarisi apa yang seharusnya yang dari Tuhan. Kerinduan kita semua pasti rumah tangga yang bagi orang tua yang anak-anaknya sudah menikah, merindukan anak-anaknya ini rumah tangganya baik, kemudian punya keturunan dan keturunannya juga diberkati Tuhan. Itu harus jadi kerinduan setiap orang tua. Jadi bukan sekedar status anaknya yang belum menikah, dia hanya sedih, kapan kamu beri aku cucu, kapan kamu beri aku cucu. Tidak sekedar begitu, supaya Tuhan memberkati dengan keturunan. Kalau Tuhan berkenan mempercayakan rumah tangga anaknya dengan keturunan, supaya keturunan yang lahir dari anak-anak kita mewarisi janji berkat Tuhan. Mereka diberkati Tuhan. Itu sangat penting sekali. Ini yang dilakukan oleh Ishak yang pernah ditipu oleh anaknya ini. Dia memulihkan berkat yang seharusnya diterima oleh Yakub. Ada dua hal penting yang kita bisa pelajari dari sisi ini. Yang pertama, dosa itu akan menimbulkan banyak masalah dalam kehidupan rumah tangga. Dosa apapun itu akan menimbulkan banyak kesulitan, banyak penderitaan. Keluarga Ishak mengalami banyak masalah, mengalami perpecahan, ada yang pahit hati, hubungan satu sama lain menjadi buruk. Karena apa? Ada dosa yang dibiarkan, kebohongan dibiarkan, sesuatu yang membuat rusak rumah tangga. Yang paling utama adalah dosa. Kalau ada yang lain-lain, itu kan turunannya saja. Itu hanya biasanya dikembangkan, satu dosa dikembangkan dengan dosa yang lain. Oleh sebab itu, jangan biarkan dosa itu beranak pinak dalam rumah tangga kita. Kalau kita ingin rumah tangga kita sejahtera, diberkati Tuhan, kita harus tegas dengan dosa.
Kalau ada dosa harus segera bertobat, harus segera diselesaikan, dibereskan di hadapan Tuhan. Yang kedua, dari kisah ini kita bisa mengerti, Yakub memang ditetapkan Tuhan untuk mewarisi berkat Abraham di tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah. Tetapi ternyata karena kesalahannya, karena dosa-dosanya, Yakub harus meninggalkan tanah Kanaan, membawa janji berkat itu. Nanti Yakub dan keturunannya akan kembali ke tanah Kanaan, tetapi sebagai orang asing. Orang yang memiliki hak waris tetapi masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian sebagai orang asing. Ini kan sebenarnya sesuatu yang tragis. Tetapi ada pelajaran iman yang lain yang kita bisa pelajari kaitannya dengan harta, kaitannya dengan warisan yang sifatnya materi. Ada banyak orang berkat yang bersifatnya warisan materi, warisan yang sifatnya uang, harta benda, seringkali justru membuat banyak orang menderita dan bermasalah. Ada satu prinsip yang kita bisa pelajari di sini. Ada kalanya kita harus seperti orang asing. Artinya, kita memiliki sesuatu, tapi sepertinya kita hanya dipinjamkan saja. Itu milik kita, tetapi kita tidak merasa memiliki, merasa hanya kepercayaan yang dititipkan, yang harus kita kelola. Bukankah itu yang memang seharusnya kalau kita bicara tentang harta, bicara tentang uang, bicara tentang warisan yang sifatnya materi, di hadapan Tuhan, kita harus bersikap sebagai orang yang sebenarnya seperti orang asing, tidak layak menerimanya. Ini hanya titipan Tuhan, ini hanya kepercayaan Tuhan. Semuanya itu adalah sumbernya dari Tuhan. Saya hanya dititipi, dipercaya, makanya tanggung jawab utama saya adalah bisa dipercaya dengan cara apa? Mengelolanya dengan baik, bertanggung jawab, mengelolanya dengan baik, sehingga melalui setiap berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, nama Tuhan dimuliakan. Nama Tuhan dikenal oleh banyak orang. Kita boleh mengalirkan berkat Tuhan itu menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkannya. Itulah keindahan dari perikop yang kita baca saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu luar biasa. Tuhan memberikan lebih dari yang kami butuhkan, bahkan lebih dari kelayaan kami. Oleh sebab itu Bapa, biarlah setiap kami sungguh-sungguh menjadi orang yang bisa dipercaya oleh-Mu. Kami menjadi orang yang bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Termasuk ketika Tuhan percayakan kami dengan pernikahan dan dengan anak-anak, kami bisa dipercaya oleh Tuhan. Bapak, saat ini kami berdoa, mungkin ada orang-orang tertentu yang mengalami situasi seperti keluarga Ishak, di mana anak-anaknya berbuat begitu jahat, durhaka terhadap orang tuanya. Dan orang tuanya penuh kemarahan terhadap anak-anaknya atas sikap dan perilaku anaknya ini. Hubungan mereka menjadi rusak, berkat Tuhan mulai terhambat. Ada banyak penderitaan, ada banyak kesulitan, bahkan ada banyak yang sakit karena relasi yang buruk, karena mereka tidak sungguh-sungguh mengalami kehadiran Tuhan dalam rumah tangga mereka. Tetapi hari ini, ketika kami mendengar dan mengerti kebenaran ini, biarlah setiap anak-anak yang selama ini bersikap tidak hormat terhadap orang tuanya, durhaka, kurang ngajar dengan orang tuanya, hati mereka dijamah oleh Tuhan, sehingga mereka mau minta ampun kepada orang tuanya, bertobat dari cara hidupnya yang berdosa itu, mulai belajar menghormati orang tuanya sebagaimana mestinya. Hati orang tua yang begitu marah, begitu sakit hati atas perlakuan dan sikap anaknya, kiranya juga Tuhan lembutkan, Tuhan jamah, sehingga mau mengampuni anak-anaknya dan kembali mengalirkan berkat-berkat Tuhan melalui doa-doanya,
melalui ucapan-ucapannya, melalui sikap dan perbuatannya. Setiap orang tua sungguh-sungguh kembali memperbaiki hal-hal yang selama ini menghalangi berkat yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya karena mereka menyimpan kemarahan terhadap anaknya. Tuhan alirkan kembali, Tuhan pulihkan kembali berkat-berkat yang selama ini terhambat, berkat-berkat yang selama ini tidak bisa dinikmati oleh orang tua dan anak-anak. Mari Bapa, Engkau kembali alirkan. Dan setiap orang tua sungguh-sungguh dari hatinya akan senantiasa berlimpah dengan doa-doa berkat bagi anak-anaknya, termasuk anak-anaknya yang saat ini sedang mengalami kegagalan, anak-anaknya yang sedang terpuruk, anak-anaknya yang sedang mengalami situasi yang begitu berat, bahkan ada anaknya yang sedang membuat orang tuanya merasa malu karena sudah lakukan sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk. Tetapi biarlah Tuhan kembali pulihkan apa yang hilang dari kehidupan anak itu. Setiap orang tua hatinya kembali berlimpah dengan kasih karunia terhadap anak-anaknya. Mereka kembali mengucapkan kata-kata berkat, kata-kata yang mengalirkan berkat, yang memulihkan kehidupan anak-anaknya. Sehingga anaknya boleh bertobat meninggalkan jalan yang berdosa. Anak-anaknya boleh kembali pulih hidupnya, pulih sukacitanya, dan apa yang rusak sungguh-sungguh kembali pada keadaan yang baik sebagaimana Tuhan rancang. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan pulihkan rumah tangga dan keluarga-keluarga anak-anak-Mu semuanya Bapa. Biarlah nama-Mu dimuliakan dan rumah tangga Kristen boleh menjadi kesaksian yang baik bagi keluarga-keluarga yang lain. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sangat ingin memberkati kita semuanya. Oleh sebab itu jangan biarkan apapun menghalangi berkat itu. Kita harus rela merendahkan diri, lembut hati untuk bertobat dan memperbaikinya. Kalau saat ini saudara sedang mengalami situasi sulit dan pergumulan yang berat, membutuhkan dukungan doa, silakan saudara menuliskan pokok-pokok doa saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Percayalah selalu, jangan pernah kehilangan pengharapan. Doa itu besar kuasanya. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.